Selamat pagi Ibu Bapa, Opa Oma, dan saudara-saudaraku yang baik. Sesuai kalender waktu, kita memasuki minggu kedua Desember, sekaligus minggu Advent kedua. Puji syukur kepada Allah. Dia tidak terlelap menjaga dan melindungi kita. Firman Tuhan yang menjadi pijakan sapaan pagi ini diambil dari Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudaraku, ada bangunan yang sengaja dibangun di bukit atau puncak bukit, atau juga paling tidak di lokasi yang cukup tinggi. Jika sempat berkunjung ke Bukit Kasih di Desa Kaunang, Minahasa, ada bangunan simbol toleransi di sana. Tentu yang lebih dulu terkenal adalah patung Kristus Penebus di kota Rio Janeiro, Brasilia. Berdiri menjulang tinggi di Gunung Conforcado, memberkati penduduk kota itu. Dari jauh bangunan itu sudah bisa dilihat, indah, megah, dan mempesona. Bahkan bisa menggetarkan hati yang menatapnya dari jauh. Begitulah sebuah bangunan yang berdiri di ketinggian, apalagi bangunan yang bersifat keagamaan, menggugah emosi dan hati. Terutama kualitas bangunannya indah menakjubkan. Tuhan Yesus berbicara tentang ketinggian. Orang Kristen juga diminta bagaikan kota indah di tempat yang tinggi. Itu berarti sosoknya dapat dilihat banyak orang. Dari jauh sudah dikenali. Terutama Tuhan Yesus mengharapkan orang Kristen yang mampu menyandang kekristenan dengan baik. Label Kristen karena mudah dilihat sesuai posisinya, maka patut dijaga kualitas kemuridannya. Saudaraku, ini ajakan sekaligus tantangan. Jika gagal menjadi orang Kristen baik, maka mudah sekali dilihat dan diketahui orang banyak. Identitas menjadi terang, memberi inspirasi sebagai contoh atau teladan. Sebaliknya, bila gagal memenuhi harapan Tuhan Yesus, orang dengan mudah mengguncingkannya dan mencibirnya. Bukan tidak mungkin bisa membuat nila setitik merusak susu sebelanga. Dengan demikian, tempat orang Kristen tidak sebatas di dalam gereja dan hanya untuk gereja. Terangnya harus memancar di tempat yang sepenuhnya dirasakan orang lain. Saya ingat ada tokoh Kristen di era pemerintahan Presiden Soekarno. Ia mampu menjabat presiden 7 kali. Lembaga Puskesmas lahir dari ide almarhum ketika menjadi Menteri Kesehatan. Pembawaannya tenang dan hadir dengan kepribadian yang membuat Presiden Soekarno menyapanya domine atau pendeta.
Dia adalah Yohanes Lemena. Tentu dipastikan dia terang yang tengah berada di atas kota dengan fungsi menerangi. Sayangnya, ada juga tokoh Kristen yang gagal. Akhirnya ia hadir bukan sebagai terang, tetapi terpapar kegelapan. Akibatnya orang banyak tahu, tapi tidak dengan hati berkesan, malah menyesalkannya. Salah satunya yang kini jadi sumber pemberitaan media massa di negeri kita. Saudaraku, kita semua yang mengikut Kristus, sungguh efek sebagai terang harus menjangkau dunia. Jangan dibatasi. Dalam fungsi apapun dan posisi sederhana apapun, jadilah seberkas cahaya. Jangan jadi kegelapan. Sebagai supir taksi, nyamankanlah penumpang dengan keterampilan menyetir dan kesantunan yang membuat penumpang merasa ada yang lain. Jadi pedagang, jangan mengelabui langganan. Selaku pejabat publik, lahirkanlah kebijakan yang menyejahterakan. Sehingga jabatan selesai, orang masih banyak menjadikannya sebagai prestasi, masa kepemimpinannya menjadi model ideal, saudara-saudara. Dan ingat tentunya, Susi Susanti, dialah orang Indonesia pertama peraih medali emas Olimpiade. Dan banyak lagi lainnya, terang orang Kristen yang bagaikan kota di atas bukit. Termasuk, bisa saja Anda pun telah hadir dengan keahlian, dedikasi, profesionalitas, atau hal-hal sederhana sekalipun. Tak pelak, orang merasakan terang memancar dari diri Anda. Saudaraku, Natal adalah Kristus, terang abadi yang mengusir kegelapan dunia ini. Saat ini, kita tengah menanti peringatan kedatangannya. Dan saat menantinya, hendaknya hidup kita juga sebagai terang, bukan sebagai kegelapan. Kita berdoa, ya Allah, Engkau yang datang dalam Yesus Kristus, terang sejati, teruslah menerangi kehidupan kami dan dunia ini. Dan jadikanlah kami, secercah terang kami, mampu menembus kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki Senin yang baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati kita.